Shalom sahabat CS dimanapun Anda berada, saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda semua untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul Orang Baik Yang Jahat. Orang Baik Yang Jahat. Judulnya paradoks, orang baik jahat. Baik kok jahat? Siapa yang disebut orang jahat? Orang baik yang jahat itu kita akan mendengarkan. Sebelum saya melanjutkan, bagi saudara yang baru pertama kali mampir di channel saya ini, itu bukan satu kebetulan. Pasti ada rencana Allah dalam hidup saudara. Karena kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan itu sangat berharga. Dan saya yakin dan percaya firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan akan mengerjakan sampai berhasil. Jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya saudara, supaya setiap kali saya membuat khotbah firman Tuhan, saudara yang pertama kali menyaksikan. Dan kalau saudara diberkati, jangan lupa bagikan kepada yang lain, supaya yang lain pun diberkati Tuhan. Haleluya. Orang baik yang jahat, Yakobus 4 ayat 17. Saya akan bacakan buat kita semua. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi tahu harus berbuat baik, tahu. Berarti bukan orang bodoh, dia tahu. Bukan orang jahat juga, kan dia tahu bagaimana berbuat baik. Tetapi ia tidak melakukannya. Jika ia tidak melakukannya, dia tahu tidak melakukannya, ada kesempatan tidak melakukannya, ia berdosa. Haleluya. Terjemahan bahasa Inggris mengatakan begini, therefore for him who knows the good he ought to do. He knows the good he ought to do. Dia tahu apa yang harus dia kerjakan. And does not do it. For him, it is sin. For him, it is sin. Itu dosa buatnya. Kalau dia tahu, knows the good, he ought to do, but he does not do it. For him, it's sin. It's sin. Ya. Jadi saudara sekalian jelas. Kalau orang yang tahu bagaimana dia harusnya bisa berbuat baik, tapi dia tidak melakukan, jadi tahu aja itu tidak cukup. Harus ada tindakan yang dia kerjakan. Yakobus 2 ayat 8 dan 9. Ini masih ada kaitan saudara. Ada kaitan dengan ayat tadi. Sama-sama Yakobus. Ayat 8 Yakobus 2. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci. Hukum utamanya apa? Torah. Hukum utamanya, hukum yang terutama sama dengan yang diungkapkan oleh Yesus di dalam Injil. Baik Injil Matius 22, Markus 12, maupun Lukas 10. Ini sama. Ya. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah ini hukum yang utama. Kamu berbuat baik. Jadi mengasihi manusia, sesama manusia seperti diri sendiri. Kamu berbuat baik. Ayat 9. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Menurut hukum itu, yaitu kasihlah sama manusia. Tetapi kita memandang muka, artinya membeda-bedakan orang. Orang miskin itu disingkirkan. Orang kaya disambut secara berlebihan, karena menguntungkan. Nah, ini juga saudara sekalian sama dengan melanggar. Nah, saudara-saudara sekalian, terjemahan sederhana Indonesia ini lebih jelas. Untuk Yakobus 2 ayat 8 dan 9. Tetapi kalau setiap kalian menaati hukum kasih yang diberikan oleh Raja kita Yesus, maka kamu akan melakukan yang benar. Jadi saudara sekalian, kalau kita menaati hukum kasih itu hukumnya Kristus, karena Kristus yang memberikan, maka kamu akan melakukan yang benar. Yaitu, yang benar ini apa? Yaitu perintah yang tertulis di dalam kitab suci. Apa perintah utamanya? Ini ditulis dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 ya. Kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Nah, ini hukum yang utama yang dikatakan oleh Yakobus. Ayat 9. Tetapi kalau kamu pilih kasih, tadi memandang muka, pilih kasih artinya beda-bedain orang. Tetapi kalau kamu pilih kasih karena kedudukan orang, ternyata kamu berbuat dosa karena melanggar hukum kasih. Jadi kalau kita lihat di sini saudara sekalian, siapa orang yang disebut orang baik yang jahat? Orang baik yang jahat itu
itu adalah orang yang tahu bagaimana harus berbuat baik, tetapi tidak melakukannya. Jahat, melanggar hukum, lawless, tidak punya hukum. Lalu Yesus bilang, bukan orang yang berseru-seru Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Matius 7 ayat 21, ayat 22-nya. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Kemudian mengusir setan demi namamu juga, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah, saat itulah aku akan berterus terang kepadamu. Menyalah kamu pembuat kejahatan. Sebab apa katanya? Menyalah kamu pembuat kejahatan. Aku tidak pernah mengenal kamu. Jadi kalau hanya suruh Tuhan tapi tidak melakukan kehendak Allah, perintah Allah, itu sama. Kehendak perintah itu kalau bahasa Yunaninya entole. Itu sama aja bohong. Itu membuat kejahatan, berdosa. Kalau dia nggak bertobat, orang seperti ini akan murka Allah, saudara. Nah, jadi saudara sekalian, kalau saya boleh simpulkan, siapa orang baik yang jahat? Dia adalah orang yang tahu bagaimana harus berbuat baik, tetapi tidak melakukannya. Jahat di mata Allah. Kalau kita lihat konteksnya di sini, itu dalam konteks membuat perencanaan. Makanya kalau kita lihat judul dari perikop ini, ya judulnya itu saudara sekalian, ya, melibatkan Tuhan dalam perencanaan. Itu judulnya. Jadi melibatkan Tuhan dalam membuat rencana. Artinya tahu bagaimana harus berbuat baik, bahkan merencanakannya, tapi tidak melakukannya, berdosa. Tapi membuat rencana tanpa melibatkan Tuhan, itu juga baik yang jahat, saudara sekalian. Membuat rencana itu baik. Baik membuat rencana. Tapi kalau tidak melibatkan Tuhan, itu sombong. Orang sombong ditentang oleh Allah. Makanya saudara sekalian, kita harus membuat perencanaan dengan melibatkan Tuhan. Membuat rencana itu baik. Bahkan ada satu quote dari Benjamin Franklin, if you fail to plan, you plan to fail. Artinya kalau kamu gagal membuat rencana, if you fail to plan, you plan to fail. Kamu rencanakan untuk gagal. Benjamin Franklin. Jadi saudara sekalian, mari kita melibatkan Tuhan dalam semua aspek hidup kita. Jika kita bangun pagi, kita menyapa Allah dan minta Dia terlibat dalam hidup kita, dalam keseharian kita. Sebab kalau kita tidak melibatkan Tuhan dalam perencanaan, dalam apapun juga, orang sombong. Alkitab mengatakan di Yakobus 4 ayat 6b, masih Yakobus 4 ayat 6b-nya, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah. Yakobus 4 ayat 6b. Itu juga dikutip oleh Rasul Petrus. 1 Petrus 5 ayat 5b, sama. Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Dan orang yang congkak itu, kecongkakan itu mendahului kehancuran. Amsal mengatakan, Amsal 16 ayat 18, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Jelas karena Allah menentang orang sombong, orang congkak. Kan ayat terakhir dalam Yesaya pasal yang ke-13 ayat 11. Yesaya 13 ayat yang ke-11. Kepada dunia akan kubalas, kunya Tuhan, akan kubalas kejahatannya. Dan kepada orang fasik kesalahan mereka. Orang fasik, orang jahat akan dibalas. Kesombongan orang angkuh akan kuhentikan. Dan kecongkakan orang lalim akan kupatahkan. Ya, Tuhan menentang, mematahkan orang sombong. Kalau kita tidak melibatkan Tuhan dalam membuat perencanaan, dalam melakukan sesuatu, sombong, Tuhan menentang orang sombong. Biar kita rendah hati, supaya kita mendapat belas kasihan Tuhan dan boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.